Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di YouTube channel Crypto Pogowul. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Cryptocurrency dimanapun kalian berada, gimana portofolionya, gimana kriptonya, semoga dalam kondisi hijau semuanya. Sesuai dengan harga Bitcoin hari ini naik beberapa persen. Uh, ini dulu, kita lihat dulu. Harga kripto hari ini Bitcoin itu di harga 324 juta atau mengalami kenaikan 7% selama 7 hari, yang kemudian di nomor 2 adalah Ethereum 22,3% dan Tether di urutan ketiga. Dia mengalami penurunan 1,4% selama 7 hari. Kali ini kita ingin membahas satu koin yang lagi hype di Indonesia, yaitu Aptos. Aptos pertama kali diluncurkan beberapa minggu yang lalu, tanggal 19 minggu kemarin, berarti tanggal 19 atau tanggal 19. Ini langsung di harga 109.000, kemudian naik ke harga 155.000, dan Aptos sekarang berada di posisi ke-50. Wow, ini kita harus hati-hati dengan Aptos. Hati-hatinya, koin baru, kemudian peringkat di CMC itu langsung ke 50. Mari kita ulik sebentar tentang Aptos ini. Ini Aptos, kalau dari data ada Coin Market Cap itu supply total ada 1 miliar. Supply maksimal di sini tidak ada keterangannya. Peredaran Aptos sekarang ada 130 juta Aptos. Kemudian Aptos ini sudah berada di market yang top lah. Wow, sudah ada juga Aptos 76 kripto atau market atau perdagangan yang sudah dibuka, dan yang paling dominan itu ada di Binance Pair USDT dan juga BUSD, kemudian yang disusul oleh Aptos USDT di BOB Global. Kita coba cari berita yang tentang Aptos hari ini tanggal 28 Oktober kemarin. Di sini disebutkan token Aptos rebound setelah debut suram blockchain pemula. Harga token Aptos yang baru diluncurkan hampir naik kembali ke tempat ia memulai perdagangan minggu lalu, sebelumnya jatuh dengan cepat. Ini dari 150 ke harga tanggal 28 berarti 125, atau di harga pembukaannya di 120-an, 130 lah harga pembukaannya. Kemudian apa sih itu jenis blockchain dari Aptos? Kenapa dia ini banyak digemari oleh kripto? Banyak sekali airdropper pada lari ke Aptos. Nah, token Aptos itu adalah blockchain layer 1 telah menikmati rally yang kuat setelah awal yang tidak menguntungkan minggu lalu, rebound hampir ke harga di mana awalnya ditayangkan. Token Aptos diperdagangkan di harga $9,17, naik 34% dibandingkan rendah minggu lalu 6,75%, 6,75 dolar berdasarkan data dari CoinGecko. Pada kecepatan pemulihan itu dengan cepat mendekati harga $12, di mana diluncurkan di beberapa bursa. Dari Riyad Eri, seorang analisis riset di perusahaan data kripto Kaiko, pada dini hari setelah peluncuran 19 Oktober, token diperdagangkan sekitar di harga $9. Memang ini setelah dia rilis itu partner exchange-nya langsung listing di banyak exchange, dan exchange sendiri menerima mereka dengan senang hati kalau ingin memperdagangkan token Aptos di exchange mereka.
Total cap ada 121 miliar dan kapitalisasi pasar 15 miliar. Iya, untuk siklus satu harinya harga Aptos 121 ribu ini mahal ya. Nah, ada juga pukulan yang terkait dengan kecepatan pemrosesan blockchain. Awalnya 4 transaksi per detik TPS, jauh dari kemampuan 160.000 TPS yang disebut oleh tim Aptos. Pemeriksaan cepat dari penjelajah blockchain Aptos menunjukkan tingkat saat ini pada 12,5 TPS. Jadi memang di white papernya Aptos ini dia menyebutkan bahwa Aptos ini mengklaim bahwa blockchain mereka itu mampu mencapai 160.000 TPS, tetapi pada saat peluncuran itu hanya mampu berada di 12,5 TPS. Artinya apa? Ada sedikit kejanggalan dan juga ketidaksesuaian antara di white paper dengan yang terjadi setelah mereka melakukan peluncuran, sehingga harganya itu berpengaruh pada harga. Ditambah lagi dengan airdrop yang menjual tokennya. Menurut pertanyaan web dari protokol Aptos tentang tokenomicsnya, proyek ini mencetak total 1 miliar token dengan sekitar 510 juta didistribusikan ke anggota komunitas, 51%, dan 190 juta ke pengembang inti, sekitar 19%, dan sisanya kepada Aptos Foundation sekitar. Memang ini sih dari artikel ini, dari 510 juta itu berarti memang 51% itu dipegang oleh komunitas, kemudian 190 juta dipegang oleh pengembang inti sekitar 19%. Terus kalau misalkan ini mesti hati-hati teman-teman melihat Aptos, karena token yang beredar itu ternyata sudah lumayan banyak, ada 51% itu sudah didistribusikan ke semua komunitas Aptos. Kemudian ini bakal berpengaruh sekali ke harga jika waktu-waktu beberapa komunitas Aptos itu menjual dan harga bisa saja turun. Kemudian yang kedua itu ada sedikit kejanggalan tentang jumlah TPS yang mereka klaim di awal, tetapi pada kenyataannya itu hanya 12,5 TPS. Ini benar-benar sedikit mengecewakan sebenarnya dari komunitas Aptos. Seharusnya mereka jujur kalau blockchainnya mereka itu hanya mampu menampung 12,5 TPS. Kemudian di sini di artikel dilanjutkan, alokasi Aptos Foundation dengan cepat menimbulkan reaksi keras di Twitter dengan para terus mempertanyakan keadilan dan komitmen Aptos. Token yang dipegang oleh investor swasta dan kontributor inti saat ini tunduk pada jadwal pengujian 4 tahun dari peluncuran blockchain menurut Aptos. Karena pasokan sirkulasi relatif kecil dan airdrop yang cukup kecil, tidak banyak tekanan jual bawaan di Aptos. Rally telah mendorong kapitalisasi Aptos lebih dari $1 miliar, menempatkan di antara 50 crypto exchange terbesar secara keseluruhan. Menurut CoinGecko, penilaian yang sebelumnya terdilusi masuk semua token yang ada, bukan hanya yang beredar, adalah lebih dari $9 miliar menurut situs tersebut. Didukung oleh FTX dan perusahaan modal Ventura Crypto Andreessen Horowitz, Aptos adalah blockchain lapis 1 dan yang dipimpin oleh mantan karyawan Meta yang melopori stablecoin di perusahaan yang gagal. Blockchain tergantung pada bahasa pemrograman berbasis kelas bernama Move, juga bahasa pemrograman untuk blockchain pemula lainnya, Sui. Sementara Aptos memiliki awal yang bergelombang. Minat pengamat pada blockchain lapis 1 berbasis ras termasuk Aptos, Sui, dan Radix tetap tinggi, kata Adrian Fritz, rekan peneliti 21 Source. Teman-teman di sini harus hati-hati, ada banyak kejanggalan, ada banyak kebohongan sebenarnya. Mohon maaf buat pecinta Aptos ya, karena di white paper itu ada 160.000 TPS, kemudian kenyataannya hanya 12,5. Dan kejanggalan yang kedua, kenapa sirkulasi token itu didistribusikan 51% secara langsung ke anggota komunitas. Ini berarti semua komunitas dalam posisi
memegang. Sewaktu-waktu mereka ingin menjual, harga saya bisa saja turun. Berat. Tapi secara ekosistem dia besar sih Aptos ini. Dengan didanai awal itu $300 juta itu sudah lumayan oke lah untuk startup Aptos dan juga ingin mempelopori layer one. Oke, saya pikir sekian dulu cerita singkat tentang Aptos atau review tentang Aptos. Tetap berhati-hati dalam berinvestasi, ini hanyalah review. Teman-teman bisa mengambil ataupun bisa melakukan riset kembali. Juga terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya dengan tema dan juga konten yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay classy. Bye bye.